Mengejutkan, kata itulah kita semakan untuk media Malaysia yang secara terang-terangan ingin meniru timnas Indonesia. Wow, ini bisa kalian lihat sendiri nanti videonya. Aku buat juga nanti linknya di bawah biar mudah. Ini dilansir dari Harimau Malaya, salah satu akun sosmed ya di YouTube tentang sepak bola Malaysia. Di sini terlihat ada Coach Raja Isa. Kita tahu Coach Raja Isa ini punya sejarah panjang di persepakbolaan Indonesia ketika khususnya ya melatih Persipura Jayapura, sukses banget. Dan di sini media Malaysia ini di video ini menerangkan bagaimana timnas Indonesia sekarang terbang tinggi dalam prestasi. Meninggalkan tanah serumpunnya atau bisa kita bilang tetangganya yaitu Malaysia. Yang mana sebelumnya Malaysia sempat berada di atas Indonesia, tapi sekarang Indonesia jauh melampaui Malaysia. Jadi karena Indonesia yang semakin sukses dan Malaysia semakin terbenam, semakin banyaklah keresahan muncul di benak seluruh pecinta sepak bola Malaysia. Makanya di sini Harimau Malaya mengundang Coach Raja Isa untuk membeberkan kenapa ini bisa terjadi, kenapa Indonesia bisa melangkah lebih depan daripada Malaysia. Makanya dia bilang di sini bahwasanya mereka juga ingin meniru langkah daripada timnas Indonesia atau PSSI sehingga timnas mereka bisa kita bilang berkembang cukup pesat sehingga sekarang berada di putaran ketiga Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Jadi kita tahu Coach Raja Isa juga bilang Indonesia ini bukan hanya hebat di timnas senior juga. Kemarin sempat banyak sekali cercaan atau bisa kita bilang bulian atau mungkin bisa kita bilang kritikan. Kritikan ini tidak hanya datang dari orang Indonesia, guys. Ternyata juga kritikan banyak datang dari orang Malaysia, orang Thailand, orang Vietnam dan sebagainya melihat kesuksesan timnas. Nah, biasanya orang kalau udah sukses dipuji, kan? Ini ada yang sukses tapi dikritiki dulu. Dan bahan utama kritikan mereka itu adalah tentang proses naturalisasi. Jadi mereka bilang untuk apa kayak gini berprestasi tapi kok nggak ada pemain lokalnya tapi malah pemain Belanda semua gitu. Kritikan mereka. Tapi di sini dibantah langsung sama Coach Raja Isa dengan memberikan analogi yang mungkin bisa kita bilang ini yang sering kita pakai juga analogi ini. Tapi mungkin Malaysia belum sampai pemikirannya ke pemikiran pelatih Raja Isa ini, guys. Jadi kita tahu Pak Erick Thohir ini melakukan yang namanya naturalisasi dalam jumlah yang cukup masif, cukup yang besar ya gitu ya kan, besar-besaran lah. Mulai dari kiper, bahkan kiper dulu kita jarang punya kiper naturalisasi, sekarang udah ada kiper malah 2 lagi, kan, yang levelnya udah keren banget. Back, kanan, kiri, tengah, baru juga sayap, depan, semua ada. Di setiap lini kita punya pemain naturalisasi, ya kan? Semula orang mikir, waduh ini Belanda semua gitu. Tapi nggak tahu bahwasanya dengan diadakannya proses naturalisasi secara besar-besaran ini, maka secara tidak langsung prestasi timnas meningkat. Ingat, orang yang mereka lihat ketika ada yang berprestasi, bukan dilihat itu naturalisasi, bukan, tapi negara mana. Kan, jadi Indonesia menang, bukan ditanya itu naturalisasi apa enggak pemainnya, enggak. Sama kayak Prancis menang Piala Dunia, enggak ditanya itu naturalisasi, enggak. Yang ditanya siapa yang menang juara Piala Dunia? Prancis gitu loh. Sama kayak main bola, enggak ditanya ball possession, yang ditanya menang enggak gitu. Sama juga kayak timnas Indonesia ini, menang dia naturalisasi enggak ditanya menang apa enggak kan gitu, menang atau kalah gitu. Nah, jadi di sini Indonesia udah mulai rajin menang gara-gara naturalisasi. Nggak usah munafik lah kita, ya kan, dengan adanya program naturalisasi ini. Dan setelah kita udah mulai berprestasi dan bisa ngalahkan Arab Saudi, nahan imbang Australia, ngalahkan Bahrain, ya kan, makin melecutlah semangat pemain timnas kita ini. Dan semangat timnas kita ini tidak hanya berada di level timnas senior, tapi juga udah mulai merasuki pemain-pemain junior kita. Merasuki pemain-pemain under 17, under 20, 21, 22, 23, biar mereka juga nggak mau kalah dengan timnas senior mereka. Mereka nganggap, abang-abangku bisa kok ngalahkan Arab Saudi, bisa kok ngalahkan Bahrain, pasti aku bisa juga ngalahkan pemain-pemain Timur Tengah. Nah, seperti itu. Jadi ada perubahan mindset yang terjadi.
Nah, ini juga yang digalakan sama Sintayong sebelumnya, bahwasanya timnas Indonesia ini sebelumnya sudah kalah dalam mental, yaitu mindset. Ketika menghadapi tim yang notabene lebih kuat ranking FIFA-nya, lebih kuat dari segi prestasi dan fisiknya, timnas kita langsung keok, timnas kita udah kena mental dan nggak mau, udah sempat gugup luan dan kena mental luan. Nah, ini yang mempengaruhi permainan, makanya kita bisa selalu jadi bulan-bulanan kalau bertemu dengan tim-tim Timur Tengah, apalagi tim-tim yang menjadi langganan Piala Dunia. Ya kan? Nah, tapi semenjak timnas senior kita bisa berbicara banyak di level Asia dan level dunia, semenjak timnas senior kita udah bisa ngalahkan tim-tim langganan Piala Dunia, itu juga berimpact dan berdampak kepada mental pemain timnas yang masih junior, yang mana mereka juga siap dan pede untuk menghadapi tim Timur Tengah. Dan terbukti di timnas U17 kemarin mereka membuktikan mengalahkan Korea Selatan, mengalahkan Yaman, mengalahkan Afghanistan, walaupun sempat dibantai sama Korea Utara. Tapi di sini poinnya adalah kita tidak berbicara tentang pembantaian lawan Korea kemarin, tidak. Yang dibicarakan di sini adalah bagaimana tetangga kita Malaysia yang sudah mulai ketar-ketir melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang makin lama makin pesat. Dan ini semakin kuat ya, tidak hanya di level senior, tapi juga di level junior. Kalau level senior, mereka masih bisa punya alasan untuk menjelekkan Indonesia, memberikan kritikan Indonesia. Mereka bisa berprestasi, maksud Indonesia bisa berprestasi karena pemain naturalisasi. Nah, kali ini, kata Coach Raja Isa, yang masuk Piala Dunia U17 itu gak ada pemain naturalisasi, pemain lokal semua. Orang yang lahir di Indonesia, nyari makan di Indonesia, bapak mama di Indonesia, besar di Indonesia, sekolah di Indonesia. Nah, makin terdiam lah orang Malaysia kan. Waduh, iya juga ya katanya gitu. Beda banget gitu kan. Ini menandakan bahwasanya ada yang namanya program jangka panjang dan ada namanya program jangka pendek. Memang Pak Erick Thohir masih melakukan naturalisasi di level senior, tapi Pak Erick Thohir juga tidak lupa untuk pembinaan di usia muda. Makanya bisa kita lihat pemain-pemain muda kita ini berkembang cukup pesat, dan bukan tidak mungkin pemain muda ini yang akan menggantikan pemain-pemain naturalisasi nanti di level senior. Seperti itu. Jadi itulah poin besar yang disampaikan oleh Coach Raja Isa di media sosial di YouTube-nya Harimau Malaya. Oke, nanti kalau kalian menonton, ketik Harimau Malaya. Baru juga dia menyoroti tentang perbedaan netizen Indonesia dengan netizen Malaysia, guys. Jadi dia bilang gini, kalau netizen Indonesia itu masih mau sabar kalau nunggu proses, masih mau dia itu berproses. Makanya lihat Coach Sintayong nggak pernah berikan trofi, tapi warga Indonesia itu sabar tetap menunggu Coach Sintayong untuk mempoles timnas Indonesia, meskipun di awal-awal laga tidak membuahkan hasil, dibantai, nggak pernah menang, sulit menang, tapi lambat laun ada hasilnya, nampak prosesnya. Nah, itu dilakukan oleh Coach Sintayong di awal-awal dia melatih, dan didukung sama kesabaran supporter timnas Indonesia, didukung oleh kesabaran seluruh pecinta sepak bola Indonesia, netizen Indonesia. Dan Coach Raja Isa selaku orang Malaysia sendiri juga menyoroti itu, berbanding terbalik dengan fans Malaysia yang notabene pengen cepat, serba instan, udah kayak pendukung MU. Walaupun aku pendukung MU ya kan. Dia bilang bahwasannya netizen Malaysia itu cenderung nggak sabar, pengen cepat, sedangkan nggak ada ceritanya ketika kita membangun kualitas sepak bola itu dalam satu malam. Pasti butuh yang namanya proses. Nah, di sini netizen Malaysia belum bisa untuk sabar untuk mengikuti proses, kata dia. Begitu Coach Raja Isa juga bilang, kalian tengok itu Indonesia berprestasi, Indonesia kayak gini, mantap, sebagainya. Kalian nggak tahu aja, banyak juga dilemanya, kata dia. Coach Raja Isa ini kan tahu banget lah culture Indonesia kan. Dia bilang gini, di Indonesia itu juga banyak masalah, khususnya masalah kan mereka ini lagi membicarakan Coach Nopal. Coach Nopal itu kan sekarang lagi bagus banget lah karena udah bisa bawa Piala Dunia. Dia nggak tahu aja, kata Coach Raja Isa, kalian orang Malaysia nggak tahu aja bahwasanya di Indonesia juga ada orang yang suka sama Coach Nopal, tapi ada juga yang nggak suka sama Coach Nopal. Jangan kalian pikir semua suka sama Coach Nopal, enggak. Ada segelintir orang juga sebenarnya nggak suka sama Coach Nopal, nggak suka dengan pola bermain bertahan, pengennya total football. Nah, gitulah kata Coach Raja Isa. Enggak aja lah ya kan. Oh iya juga ya gitu. Nggak tahu deh ya kan. Indonesia ya wajar lah, mereka kan nggak tinggal di Indonesia, jadi nggak terlalu tahu lah tentang perkembangan sepak bola Indonesia sampai akar-akarnya gitu. Jadi di sini Coach Raja Isa juga memuji bahwasanya
pemain Indonesia itu kenapa bisa berprestasi sekarang? Udah mulai membatasi yang namanya sosmed, guys. Jadi apa yang dibuat sama Coach Nova kepada pemain U17 ini tentang pembatasan sosmed, nggak boleh upload, nggak boleh main sosmed, bahkan bisa disanksi, bahkan bisa sampai dikeluarkan. Itu betul-betul memberikan impact yang positif, ya kan, dampak yang positif, dan membuat pelatih Malaysia ini, Coach Raja Isa, sampai membandingkan, kira-kira kita bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak kita kayak Malaysia? Bisa nggak kita kayak Indonesia? Bisa nggak kita kayak Coach Nova? Belum tentu pemain-pemain kita itu mau menaati peraturan untuk tidak bermain sosmed. Nah, gitulah kata Coach Raja Isa. Makanya dia kagum dengan timnas U17 bisa menerapkan yang namanya larangan sosmed. Begitu juga dia menyoroti tentang Coach Nova yang tahu pemain U17 mereka itu tidak punya postur tubuh yang tinggi, makanya mereka kuatkan fisiknya. Makanya mereka latihan gym berkali-kali hingga membentuk perutnya itu kotak-kotak. Untuk apa? Ya itulah salah satu cara untuk meredam. Udah nggak tinggi, ya at least bisa kokoh gitu. Ini jangan pula udah kita nggak tinggi, nggak kokoh. Nah, selesai. Seperti itu. Makanya kayak bijaksana nih Coach Raja Isa ini. Memang orang yang udah pernah di Indonesia pasti udah tahu banget lah gimana culture sepak bola Indonesia. Ya kan? Nah, di sini juga Coach Raja Isa menyoroti. Aku nggak tahu juga ini di Malaysia gimana ya, tapi dia kayaknya membandingkan Indonesia. Oke, kita bilang pelatih timnas seniornya pelatih dari luar negeri, Patrick Kluivert, Sintayong dan sebagainya. Tapi lihat pelatih U17 mereka itu, pelatih lokal loh, Coach Nova itu pelatih lokal kata dia, bukan pelatih impor kata dia. Berarti di sini seakan-akan bilang bahwasanya Malaysia ternyata pelatih kelompok umur juga banyak diisi oleh pelatih luar negeri kayaknya ini. Wah, gile ya. Kalau memang benar. Oke, komen di kolom komentar kalau salah. Di sini juga poin terakhir adalah Coach Raja Isa. Aku juga terkejut nih Coach Raja Isa bilang kayak gini. Apa dia bilang? Tapi jadi wajar aja Indonesia itu beda sama kita. Kenapa kata dia? Indonesia merdeka. Oh, bahas-bahas ini juga dia tadi. Indonesia itu merdeka karena mereka itu mencari kemerdekaan itu mereka menyerang. Mereka itu berusaha perang darah gitu katanya. Ada usahanya untuk mendapatkan kemerdekaan. Beda sama negara kita Indonesia, Malaysia yang notabene mendapatkan kemerdekaan itu melalui negosiasi kata dia. Nah, seperti itu guys. Oke guys, komen di kolom komentar guys. Gimana pendapat kalian tentang pendapat Coach Raja Isa selaku mantan pelatih Persipura Jayapura yang pernah sempat merumput ya di Indonesia, yang mengomentari tentang timnas Malaysia yang mau meniru langkah timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.